bukan hanya untuk dirinya, untuknya istimewa untuk Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, dijabarkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dalam pasal 1 ayat 7. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dalam pasal 11 ayat 2, meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam pasal 4. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang dalam pasal 11 ayat 1, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam pasal 3 ayat 4. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi APBN. Penyusunan APBN bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. APBN tentu memiliki fungsi adanya APBN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otorisasi. Poin-poin yang tercantum dalam APBN seperti pendapatan negara, pengeluaran negara, keseimbangan, dan defisit atau surplus yang terjadi dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan atau melakukan pengeluaran. Contohnya, aktivitas pendapatan dan pengeluaran pendapatan tahun 2017 berpedoman pada APBN tahun 2017. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBN berfungsi sebagai perencanaan mengenai bagaimana membelanjakan uang negara, seberapa besar pendapatan yang seharusnya akan diterima, dan apa sajakah pos-pos yang perlu mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Artinya bahwa dengan adanya APBN yang telah merinci dengan jelas angka-angka yang harus dikeluarkan pada pos tertentu, maka pemerintah dapat melakukan pengawasan. Yang keempat, fungsi alokasi. Berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan public goods atau kebutuhan umum akan terpenuhi. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi artinya APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke berbagai sektor seperti dana pensiun, tunjangan guru, subsidi, dan pengeluaran lainnya. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total. Yang kedua, tabungan pemerintah diusahakan meningkatkan dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan bangunan. Yang ketiga, basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya. Yang keempat, prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatasi. Yang kelima, kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri. Sekian dari saya, terima kasih.
Di tabel ini terlihat bahwa penerimaan negara secara garis besar berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak. Tabel di sini menyajikan data pendapatan negara secara ringkas. Pendapatan negara pada dasarnya terdiri atas berbagai komponen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sajakah sumber-sumber pendapatan negara. Yang pertama, ada penerimaan pajak. Penerimaan pajak perpajakan adalah penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari penerimaan perpajakan yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Nah, apa sih itu pajak dalam negeri? Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak atau sekitar 70% merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara-negara maju, penerimaan pajak bisa mencapai lebih dari 90% dari belanja negara atau 40% dari PDB. Secara lebih rinci, komponen pajak dalam negeri terdiri atas yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis pengeluaran negara. Pengeluaran negara dibedakan menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan transfer daerah. Pengeluaran pemerintah pusat, anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas: A. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi. B. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi. C. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja. 1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah pengelompokan belanja menurut alokasinya kepada kementerian negara atau lembaga sosial dengan program-program rencana kerja dijalankan pemerintah yang akan dijalankan. 2. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah pengelompokan belanja menurut alokasinya untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, serta fungsi perlindungan sosial. Yang ketiga ada belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah pengelompokan belanja menurut alokasinya untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal pembayaran, bunga utang, subsidi, belanja hibah bantuan sosial, dan belanja lain-lain seperti A. Belanja barang. Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat seperti barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang-barang dan jasa. B. Belanja pegawai. Contohnya, membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan anggota TNI atau Kepolisian Negara Indonesia, dan lain-lain. C. Belanja modal. Contohnya belanja pemerintah pusat dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta dalam bentuk fisik lainnya. D. Pembayaran bunga utang, belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang dalam negeri maupun utang luar negeri. E. Subsidi. Anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak. F. Belanja hibah. Belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang atau jasa dari pemerintah kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pemerintah negara lain atau organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali. G. Bantuan sosial. Semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan masyarakat melalui kementerian negara atau lembaga guna melindungi dari terjadinya berbagai resiko sosial. Ada H. Belanja lain-lain.
Belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja yang telah ada dan dana cadangan umum. Habis itu ada transfer ke daerah. Transfer daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Yang pertama ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang kedua ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana otonomi khusus dan penyesuaian telah dianggarkan pada awal tahun pelaksanaan APBN. Dana ini berkaitan dengan daerah-daerah khusus. A. Dana otonomi daerah. Dana otonomi daerah adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dan B. Dana penyesuaian. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Di daerah keistimewaan Yogyakarta, dana keistimewaan adalah dana yang dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Dana transfer lainnya. Dana transfer adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 5. Ada dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada setiap desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN. Tahap yang pertama itu ada tahap pendahuluan. Sebagai tahap awal, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan menetapkan surat edaran bersama tentang plafon atau batas tertinggi pagu indikatif. Pagu indikatif tersebut merupakan ancar-ancar pagu anggaran kementerian, negara, atau lembaga untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja. Sementara itu, pemerintahan menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya ke DPR selambat-lambatnya. Dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program yang diharapkan, kegiatan, dan keluaran yang diharapkan. Adapun di dalam anggaran ini diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan serta sumber sasaran pendapatan yang bersangkutan rencana kerja dan anggaran yang disusun disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Tahap yang kedua itu ada pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Tahap ini dimulai dengan adanya pidato Presiden, pengantar RUU APBN, dan nota keuangan selambat-lambatnya. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara Menteri Keuangan dan panitia anggaran DPR yang mengambil keputusan dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Hasil ini diputuskan tersebut ditinjaukan dengan pembahasan antar komisi dengan kementerian atau lembaga mitra kerja menjadi RKK. Selanjutnya RKK yang telah disepakati DPR kemudian ditetapkan dalam keputusan Presiden tentang rincian APBN akhir November untuk dijadikan dasar oleh KL dalam menyusun konsep dokumen anggaran dalam bentuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Tahap yang ketiga itu ada pengawasan APBN. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN itu dilakukan oleh adanya pengawasan fungsional baik eksternal maupun internal pemerintahan. 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, pemerintahan menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan pemerintahan pusat yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan ini itu disusun atas dasarnya realisasi yang telah diadui oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
Saya akan melanjutkan materi tentang pengaruh APBN terhadap perekonomian. Keberadaan APBN mempunyai dampak pengaruh besar terhadap perekonomian. Tanpa adanya APBN, negara tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatannya, termasuk dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, serta tidak memiliki alat sarana yang tepat untuk memperbaiki perekonomian. Secara rinci, dampak atau APBN terhadap perekonomian adalah: 1. APBN memberi pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Jika dalam APBN prioritas pembangunan ditunjukkan kepada bidang industri, maka pemerintah tentu akan lebih banyak melakukan pembangunan di bidang industri. Begitu juga untuk prioritas pemerintah yang lain apabila negara mengalami gejala ekonomi yang buruk. APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Contoh, pada tahun 1982 Indonesia memiliki harga BBM dunia terus menurun. Menurunnya harga BBM merupakan pertanda buruk bagi Indonesia. Pada saat itu Indonesia sangat menggantungkan penerimaan pada sektor migas untuk memperbaiki keadaan tersebut. Pada penyusunan APBN selanjutnya, pemerintah berusaha keras meningkatkan penerimaan dari sektor non migas, misalnya meningkatkan penerimaan sektor pajak. Penerimaan sektor pajak dapat ditingkatkan diantaranya dengan cara memperbaiki sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kini terbukti pajak menjadi sektor andalan bagi penerimaan negara. 70% lebih penerimaan Indonesia diperoleh dari sektor pajak. APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. Jika dalam penyusunan APBN pemerintah menurunkan atau menghilangkan subsidi BBM, berarti harga BBM akan naik. Kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa lain yang banyak dibutuhkan masyarakat. Itu berarti APBN dapat mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. APBN dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintahan menaikkan tarif pajak ekspor. Kenaikan tersebut akan mempengaruhi sikap para eksportir. Jika tarif pajak ekspor dianggap terlalu tinggi, maka bisa menurunkan produktivitas para eksportir. Akibatnya jumlah ekspor menjadi menurun. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak ekspor, para eksportir justru akan lebih meningkatkan penjualannya ke luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian APBD. APBD adalah dokumen keuangan yang berisi rencana pendapatan dan belanja pemerintah daerah untuk 1 tahun anggaran. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah daerah. Fungsi APBD tidak jauh berbeda dengan fungsi APBN, antara lain sebagai: A. Fungsi otorisasi seseorang atau satuan kerja diberi kekuasaan untuk melaksanakan setiap anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBD. B. Fungsi perencanaan.
Fungsi perencanaan anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen di daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melaksanakan suatu kegiatan, jika sejak awal telah direncanakan, maka diharapkan akan meminimalkan hambatan dan bisa di tengah perjalanan pelaksanaannya. C. Fungsi pengawasan. APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. D. Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi secara signifikan akan mengurangi pengangguran di daerah yang bersangkutan. Fungsi distribusi. Dalam penerapan fungsi distribusi, perencanaan APBD harus lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang outputnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kata kuncinya, masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses manfaat output dari proses kegiatan yang didanai dari yang rakyat tersebut. F. Fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dengan fungsi stabilisasi ini. APBD sejatinya dapat digunakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada tingkat lokal. Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas, APBD sebagai anggaran sektor publik juga memiliki beberapa fungsi. Antara lain, 1. Alat kebijakan fiskal, artinya APBD digunakan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk yang kedua, ada alat koordinasi dan komunikasi, menjadi alat koordinasi antara bagian dalam pemerintah sebab proses penyusunan anggaran melibatkan setiap unit kerja pemerintah. Dan yang ketiga, alat penilaian kinerja dari eksekutif sebagai budget holder dan oleh legislatif memberi wewenang. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. 4. Alat motivasi untuk bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 5. Alat politik menjadi dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Yang keenam, ada alat menciptakan ruang publik baik masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber pendapatan APBD. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini bisa didapatkan dari beberapa kegiatan. Ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sekumpulan dana APBD, yaitu yang pertama ada retribusi. Retribusi dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan dengan tujuan menyediakan informasi atas permintaan penyedia layanan publik. Selain itu, di dalam retribusi juga terdapat 3 jenis, yaitu yang ada retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha. Yang kedua ada pendapatan daerah. Nah, bisa saja sumber pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan kabupaten. Contoh dari sumber pajak yang satu ini adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan masih banyak lagi. Retribusi daerah, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan dan kekayaan daerah yang dipisahkan, dividen dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, hibah, dana darurat, dan masih banyak lagi. Ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB mempunyai peran yang sangat penting di dalam hal keuangan pemerintah daerah. Kebanyakan untuk pemerintah daerah sudah mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan, tapi hak milik berhubungan dengan hak pajak properti. Nah, yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB mempunyai peran yang sangat penting di dalam hal keuangan pemerintah daerah. Kebanyakan untuk pemerintah daerah sudah mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan, tetapi hak milik berhubungan dengan pajak properti. Besar harapan untuk pihak pemerintah daerah memerankan bagian terpenting di dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lainnya lagi.
Dengan memperhatikan hal tersebut, nantinya bisa membuat anggaran pemerintah daerah bisa menjadi lebih elastis lagi. Nah, yang keempat ada pajak cukai. Pajak cukai mempunyai potensi yang sangat amat signifikan terhadap sumber penerimaan daerah terutama pada alasan administrasi dan efisiensi. Selain itu, pajak cukai yang mempunyai banyak peran adalah kendaraan. Untuk jenis pajak kendaraan ini dapat dieksploitasi lebih daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara, yaitu perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Selain itu, untuk pajak bahan bakar juga mempunyai keterkaitan dengan penggunaan jalan dan efek eksternal. Di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis pengeluaran daerah. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Beberapa bentuk pengeluaran daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada belanja daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Adapun jenis-jenis belanja daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja yang tak terduga. Yang kedua adalah belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Jenis yang kedua ada pengeluaran pembiayaan daerah. Jenis-jenis pembiayaan daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan. Merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau yang disebut dengan silpa. Pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali, pemberian, pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal atau investasi, pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APBD. APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. APBD ini merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Nah, dalam penyusunannya ini melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Perbedaan substansial antara era sebelum otonomi dan era otonomi daerah. Dalam hal ini penyusunan APBD adalah bahwa pada era sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir menafikan peran DPRD dan masyarakat. Adapun pada era otonomi daerah penyusunan APBD harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Karena APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan, maka harus mencerminkan satu sistem perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam RUU LKPP disetujui oleh BPK, maka RUU LKPP tersebut diajukan ke DPR guna pendapat pengesahan oleh DPR menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara UU LKPP tahun anggaran berkenan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan APBD. APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam
1 tahun anggaran dalam penyusunan melibatkan berbagai pihak dan komponen perbedaan substansial antara sebelum otonomi dan era otonomi daerah dalam hal penyusunan APBD adalah bahwa pada era sebelum domisasi eksekutif sangat besar dan hampir menafikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat. Lalu yang kedua, APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan. APBD dapat mempengaruhi perubahan harga di daerah. Lalu yang ketiga, dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak sarang burung walet. Semua kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Lalu yang keempat, APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan mempengaruhi produktivitas. Perusahaan-perusahaan tertentu seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain. Lalu yang kelima, ada APBD dapat mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak tertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya. Ayo, 1, 2,